Selamat pagi. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini untuk melanjutkan materi kita tentang asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Ya. Minggu lalu kita udah bicara tentang mekanisme persalinan. Ibu sudah kasih tahu kalau terjadi mekanisme persalinan, maka di samping kita memahami tentang kerangka panggul, maka kita juga harus memahami tentang tulang-tulang tengkorak bayi. Jadi karena minggu lalu ibu hanya cerita sampai tentang mekanisme persalinan saja, maka pada kesempatan ini ibu akan jelaskan tentang tulang-tulang tengkorak bayi. Ya. Jadi ini sebetulnya mengingatkan kembali karena saya yakin pada saat Anda di tingkat 1 Anda sudah mendapatkan di dalam anatomi fisiologi. Ya, jadi baiklah kita akan sama-sama kita akan melihat di badan kita sendiri sehingga itu menjadi satu kemampuan yang tidak akan bisa kita lupakan. Oke, mari kita mulai dengan semangat. Siap? Oke. Tulang tengkorak bayi, ya. Tulang kepala itu, tulang tengkorak kita sebut juga namanya adalah kranium. Ya. Jadi tulang kepala ini ya ada bagian muka dan ada tulang-tulang di dasar tengkorak. Bagian tengkorak, terus ada juga bagian tengkorak. Kita bicara sekarang bagian tengkorak, ya. Jadi bagian tengkorak ataupun kita peganglah ini kepala kita. Ini adalah kita sebut dulu, ini yang di depan ini namanya adalah os frontalis ataupun tulang frontal. Sedangkan di sini adalah kiri kanan ini adalah os parietal, ya, os parietal kiri dan kanan. Os parietal kiri dan kanan ini dipisahkan oleh sutura sagittalis. Ya, di sini ada garis ya, sutura sagittalis. Os frontal dengan os parietal dipisahkan dengan sutura coronaria. Nah, sekarang di belakang adalah os occipitalis. Antara parietal dengan occipitalis dipisahkan oleh sutura lamboidea. Setelah os parietal dia ke arah bawah sini, ini namanya adalah os temporalis. Ya, os temporalis. Jadi inilah tentang tulang tengkorak bayi. Jadi suturanya ya, kita tadi sebut namanya, yang pertama inilah sutura sagittalis, baru ini sutura coronaria adalah sutura lamboidea. Oke. Sekarang kita akan bicara tentang pertemuan ya, sutura sagittalis mendapatkan sutura lamboidea, maka terbentuklah di situ adalah seperti segitiga. Ya, kita sebut namanya ubun-ubun minor ataupun fontanella minor. Sedangkan ubun-ubun besar ini di sini ya. Ubun besar ini bentuknya seperti layang-layang segi 4. Ya, kita sebut juga biasanya fontanella mayor ataupun brehma. Nah, sekarang itu tentang tulangnya. Sekarang tentang ukuran kepala bayi, ya, ataupun diameter. Diameternya ya, dari occipitalis ini kalau kita tarik ke occiput, ya, kita sebutnya occipitofrontalis, ini diameternya 12 cm. Baru ini mento occipito, ini diameternya adalah 13,5. Ya. Sedangkan submento brehmatica ini submento brehmatica ialah suboccipito brehmatica adalah 9,5. Diameter biparietal ini adalah 9,25. Inilah ukuran diameter, berarti kita ukur langsung. Sekarang kalau kita ukur secara melintang, kita sebut namanya lah circumferensia, adalah keliling, ya. Ini kita sebut di sini circumferensia fronto-occipitalis, berarti dari sini tengah ini kita letakkan ya, kita ukur keliling ya sampai ke sini. Ini diameternya 34 cm. Ini yang kita sebut tadilah circumferensia fronto-occipitalis. Sekarang circumferensia mento-occipitalis adalah dari sini kita ukur
ke belakang. Ini adalah lebih luas, 35 cm ini paling luas. Ya, makanya di dalam puncak kepala itu agak susah. Kalau puncak kepala duluan yang menjadi bagian terdepan. Baru circumferentia suboccipito ya ke brechmatica, suboccipito gimana ke brechmatica ini adalah 32. Ini lebih kecil, makanya sering lebih terjadi yang menguntungkan itu, yang normal itulah letak belakang kepala. Sekarang ukuran diameter occipito frontalis, yaitu jarak antara occiput ke frontal. Tadi udah kita ini ya, kita diameter mento occipitalis, yaitu jarak antara dagu ini sampai ke occiput. Diameter suboccipito brechmatica, yaitu jarak antara suboccipito ke brechma. Ini 9,5 cm. Diameter biparietal, yaitu jarak kedua os biparietal ya, ini. Baru diameter bitemporalis, yaitu jarak antara kedua temporalis, ini lebih ke depan. Jadi itu tentang ukuran sirkumferensia dan ukuran diameter ya. Jadi dengan harapan, kenapa kita harus pahami ini? Kita tahu bahwa setelah kita tadi mengetahui ukuran-ukuran kepala, ini nanti akan kita tahu ya sutura-sutura, karena pada saat kita periksa dalam kita kan tidak melihat, karena lapangan itu lapangan yang dalam bayangan. Kita hanya tahu, oh ini yang saya raba ini apa? Ubun-ubun kecil kah ini? Sutura sagittalis kah ini? Makanya selalu di dalam kita periksa dalam, kita ikuti setelah kita dapat misalnya garis, kita lihat kalau dia ke arah posterior kita akan dapatkan bentuk segitiga, maka kita bayangkan itu ubun-ubun kecil. Kalau kita selusuri dia ke arah anterior, ternyata kita dapatkan itu kayak layang-layang lembut, berarti ubun-ubun besar. Nah, makanya itulah perlunya kita mengetahui dasar daripada materi ini. Oke, sekian tentang kelengkapan daripada hubungan tadi tentang mekanisme dengan tengkorak bayi. Harapan saya mahasiswa bisa mematchkan, menyambungkan sehingga bisa menjadi paham ya. Jadi sedikit lagi Ibu kasih tahu, karena kemarin sudah kita di dalam mekanisme. Jadi di dalam persalinan itu juga ada biasa bidang Hodge. Itu bidang Hodge itu bidang bayangan. Ya, jadi itu ada kita 4 bagikan ya. Hodge 1 adalah pintu atas panggul. Artinya pintu atas panggul kemarin kita udah bicara ya. Jadi menjadi parameternya adalah promontorium dan pinggir atas simpisis. Itu Hodge 1. Sejajar dengan Hodge 1 dia turun ke bawah ya. Di bagian bidang luas panggul ini kita sebut namanya Hodge 2. Kemarin sebagai titik awalnya adalah bagian posterior tengah sakrum, dan bagian anterior adalah pertengahan simpisis. Kemudian menjadi Hodge 3 adalah bagian sempit panggul, yaitu bidang pertemuan os sakrum dengan os coccygeus atau spina ischiadica, sedangkan di depannya adalah pinggir bawah simpisis. Bidang Hodge 4 adalah di dasar panggul, sudah di depan pulva. Oke, itulah yang bisa Ibu berikan. Selamat belajar dan tetap giat sehingga kalian menjadi orang-orang yang kompeten dan mampu diandalkan sebagai generasi mendatang. Oke, sampai jumpa. Selamat siang.